الله يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minasy syakirin minas sabirin minal mustaghfirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhirna fillah Al-Ustaz Muhammad Arif mata'anallahu bitul hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, pewakif masjid ini, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahib kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Juga kita niatkan jamaah yang kurang sehat dengan keberkahan majlis diangkat penyakitnya, disembuhkan, dipanjangkan umurnya, yang sedang usaha diberikan kemudahan usahanya, rezekinya tambah banyak, anak-anaknya soleh-solehah, keluarganya tambah sakinah, mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah berbahagia, kita masih berbicara bab yang terakhir daripada kitab ini. Ini sudah mulai kepada di penghujung tentang intisari daripada bab yang
ketujuh, Aqabah yang ketujuh, yaitu kita dianjurkan untuk banyak memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas nikmatul iman, nikmatul Islam. Ya. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling luar biasa yang harus kita syukuri. Halaman 89 ya. Baris ke-14 dari bawah, faslun wa jumlatul amri. Udah ketemu? Ini mohon maaf saya pakai garis pendek. Tadi alhamdulillahnya bawa kitab gitu ya. Dari kita siang berangkat ke Megamendung. Alhamdulillah tadi kalau ke rumah udah gak Uber kayaknya ya. Saya langsung ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Faslun wa jumlatul amri ya. Maksudnya ini kesimpulannya gitu. Boleh juga. Atau inti daripada pembahasan ini boleh juga ya. Annaka idza ahsantan nadhar, sesungguhnya Anda apabila Anda an-nadhar itu merenung, memperhatikan. Kata dasar nazar melihat ya. Maksudnya merenung. Jika Anda merenung dengan baik, ahsanta, kan ada kata baik, anta ahsanta ya. Jika Anda merenungi dengan baik gitu ya, fi minanillahi ta'ala ya, tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala al-idhami yang maha agung ya, alaika atas dirimu. Jadi jika Anda renungkan dengan sebaik-baiknya nikmat-nikmat Allah yang maha agung yang Allah berikan kepada Anda gitu ya. Ini saya langsung terjemah yang enak biar dengan enak, ini tema dengan metode terjemah ya. Wa ayadihi al-jisami al-kirami, dan ayadit itu sama karunia-karunia juga, anugerah-anugerah, dan anugerah-anugerah Allah yang besar, al-kiram yang mulia, ladaika kepadamu ya. Jika Anda perhatikan, renungi dengan sebaik-baiknya tentang nikmat-nikmat Allah yang agung kepadamu, anugerah-anugerah Allah yang besar yang mulia kepadamu, allati la yuhsiha al-waqtu, yang tidak bisa dihitung ya. Nikmat Allah begitu banyaknya. Satu hari aja dari bangun tidur sampai tidur lagi berapa nikmat Allah, luar biasa. Apalagi sampai kita seumur segini nih ya, begitu banyaknya bukan waktu qalbu allati la yuhsiha al-qalbu, hati yang enggak bisa dihitung oleh hati kita. Wala yuhitu biha wahmuka, waham ya, pikiran, dan juga kagak bisa dijangkau oleh pikiranmu. Jadi begitu banyak ya nikmat-nikmat Allah, enggak bisa kehitung, enggak bisa kejangkau. Hatta khalaqta hadhil aqabati si'aba ya. Sampai juga Anda khalaqta, melewati itu ya. Melewati apa? Hadhil aqabati si'ab, rintangan-rintangan, tanjakan-tanjakan yang begitu beratnya. Dan kita sudah paham ya, ini ada 7 aqabah. Ya, ada aqabah pertama tentang taubat dulu kan. Terus sampai taubat yang ke-7 ini. Ya. Begitu banyak nikmat Allah yang kita rasakan. Juga tanjakan-tanjakan, rintangan-rintangan yang begitu beratnya. Kita bisa lokasi lewat tuh. Ya, digoda oleh dunia, menang kita. Ya, dunia itu berapa ya?
Ada perempuan, ada jabatan, ada harta. Digoda dengan nafsu, menang kita. Digoda dengan setan, menang kita. Ya. Apa lagi sebelumnya? Digoda dengan apa sih yang sebelumnya? Dari tujuh ini, yang kelima berapa? Semua apa tanjakan-tanjakan, tantangan-tantangan, awarid, rintangan-rintangan, ya lulus kita semuanya. Nah, ini, ya. Fawajadtal uluma wal basaira. Kemudian Anda mendapatkan ilmu wal basair, mendapatkan pencerahan-pencerahan, artinya dikasih oleh pemahaman, hati kita terbuka. Al basair larinya ke hatinya. Wa tatahharta anta tatahharta, dan Anda bisa bersih gitu. Terbebaslah minal auzari wal kabair. Artinya dalam hidup ini juga Allah jaga kita. Kita bisa jaga anggota tubuh kita daripada dosa-dosa besar. Itu nikmat. Ya, nikmat ma'nawiyah. Wa sabaqtal awaiqa. Lalu Anda juga selamat dari rintangan-rintangan. Ada gangguan setan dunia. Wa dafa'tal awarida, dan Anda bisa menolak ya penghalang-penghalang. Wa zafirta bil bawa'izi, dan Anda mendapatkan apa bawaiz, sebuah motivasi kebaikan ya. Wa salimta minal qawadihi, dan Anda selamat daripada qawadih, kerusakan-kerusakan. Ada kerusakan-kerusakan hubungan kita sama Allah ya. Begitu banyak gangguannya, kita selamat. Waktu sholat kita terjaga, alhamdulillah. Datang Ramadan kita bisa puasa gitu, ya. Dikasih nikmat kita bersyukur itu, ya selamat. Fakam hasala laka fiha min khaslatin syarifatin. Berapa banyak katanya, ya, apa kenikmatan yang mulia yang telah engkau dapatkan itu. Wa rutbatin 'aliyatin munifatin, dan berapa banyak kedudukan ya yang tinggi, yang berkelas lah, munifah. Awwaluha at-tafsiru wat-ta'rifu wa akhiruha at-taqribu wat-tashrifan. Nah, berapa banyak katanya yang karunia yang mulia yang telah kau dapatkan, ya, kedudukan yang tinggi, yang berkelas, yang mulia lah, yang agung. Yang pertamanya apa? Nah, ini namanya nikmat-nikmat ma'nawiyah. At-tafsir, kita dikasih pencerahan hati kita tuh, ya, nikmat-nikmat nuraniyah, ya, nafahat ilahiyah. Pokoknya hatinya tuh gembira aja, senang aja. Lalu ada pelajaran, ada kasih tafsir, terbuka, paham aja. Ada bimbingan Allah. Kan ada orang tuh hatinya sumpek aja, gelap aja. Dibuat nyaman, enak, tafsir. Wa ta'rif, dikasih ma'rifat, pengetahuan Islam, tentang Allah, ya. Itu nikmat juga. Yang pertama dikasih pencerahan hati, dikasih pemahaman tentang Allah. Wa akhiruha, dan akhirnya apa? Dari nikmat itu at-taqrib, kita dikasih dekat sama Allah. Ini nikmat. Ya, ada orang-orang tuh Pak pengen jalan Islam berat banget. Saya beri sampai ada narul hijab, ada narul bu'ud, ada narus sududul, 3 berapa? Ya. Nah, kita
Akhir dikasih kita dekat sama Allah, mau ke masjid, mau duduk di masjid ilmu itu juga nikmat. Wa tasyrif, dia mendapatkan kemuliaan, ya. Fata'amal, kemuliaan itu Pak, nanti dalam ya. Jangan hanya berpikir bersifat materi duniawi aja, banyak. Kita dijaga Allah kagak sebulan ini terjaga, enggak melakukan maksiat, itu nikmat. Terjaga hatinya tuh enggak ada kotor, enggak ada becit, itu nikmat. Ya. Kan kita kan ini dengan kitab ini dihantar jadi orang yang sempurna gitu. Fata'amal tafiha, ya, maka renungkanlah di dalam nikmat-nikmat karunia ini bimiqdari aklika, ya, sesuai dengan kadar akalmu, wa taufiqika, dan taufik Allah kepada Anda. Yang baru datang halaman masih 89 ya. Mungkin udah baris ke berapa sekarang? 10 kali. 9. Dari bawah. Wa syakartallaha ala qadri tauqika. Dan Anda bersyukur kepada Allah atas apa? Ala qadri, sesuai dengan tauqika, tokoh artinya kemampuan. Dan Anda bersyukur kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Bersyukur yang bagaimana? Bi ayas ghala lisanaka, selalu menyibukkan lisanmu zikir Allah, bihamdihi wa thanaihi, dengan memuji Allah, dengan menyanjung Allah. Bedain ya hamidah sama thana. Sebetulnya artinya sama, memuji, menyanjung Allah itu. Kan suka ada doa, Allahumma asghil apa? Lisanana bizikri. Ya Allah, sibukkan Allahumma asghil qulubana, ya Allah, sibukkanlah hati kami selalu ingat sama Allah. Baru wazayyin alsinatana bisyukri, dan hiasilah lisanku selalu bersyukur sama Allah. Nah ini ya, menyibukkan lisanmu untuk selalu memuji Allah dan menyanjung Allah. Wa yamla'a qalbaka, dan memenuhi hatimu, hati Allah memenuhi hatimu, ya, bi'azamatihi, dengan keagungan Allah, wa bahaihi, kebaikan Allah. Jadi di hati kita selalu aja, ya, semuanya Allah aja. Wa yuballighuka mablaghan. Ini ya. Jadi Allah juga menyampaikan kepada Anda itu sebuah suasana itu apa? Yahulu bainaka wa baina isyanihi. Yang bisa yahulu, yang bisa menjauhkan, membentengi antara Anda dan maksiat. Itu nikmat Allah. Allah kasih kita ya kemampuan untuk menjauhkan maksiat. Kan ada orang begini, lisannya aja maksiat terus, matanya maksiat terus, hatinya maksiat terus. Ini nikmat ya. Kita dikasih kepada sebuah fase tingkatan pencapaian, ya, kita dijauhkan tuh, dihalangi daripada berbuat maksiat. Wa yab'atsaka 'alal khidmati lahu, dan Allah juga membangkitkan Anda, masih motivasi Anda untuk khidmah, untuk beribadah kepada Allah. Bima amkanaka, sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, terima. Au bi si'ati taqatika, atau dengan keluasan kemampuanmu. Ada orang-orang yang dikasih nikmat kuat baca Quran, terima. Kuat berzikir, terima. Kuat bangun malam, terima. Ya, ya, kalau nggak bisa
12 rakaat 8 rakaat. Enggak bisa 8 ya 4 lah gitu. Enggak bisa 4 ya 2 gitu. Enggak bisa 2. Istighfar enggak bisa 100 ya setengahnya kayak gitu ya. Gitu. Ya ini nikmat. Karena ada orang-orang yang satu hari goful aja hatinya, dunia aja. Yang saya ini ya anak muda ya, nah, remaja jangan sibuk satu hari dari bangun tidur sampai tidur lagi terus, habis waktu. Nanti diambil nikmatnya sama Allah, set ya matanya sakit langsung, iya pinggangnya sakit. Nah, main game aja lupa minum akhirnya. Lalu memakan diambil lipat. Ya. Ini saya baca ini saya nangis ini ya Allah ini. Benar banyak bersyukur sama Allah. Kemudian mu'tarifan. Nah, baik ini. Tadi ya kita sudah sampai begitu. Ya. Nikmat Allah begitu banyak ya tadi. Tapi tetap kita mu'tarifan bil qusuri, tetap kita ngaku, ada pengakuan bil qusur, ya masih kita belum sempurna, masih banyak kekurangan qusur itu. An haqqi in'amihi, dari hak untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, wa ihsanihi, dan kebaikan-kebaikan Allah. Artinya Pak, begitu banyak ya nikmat Allah yang Allah berikan, kita merasa tetap masih taksir, belum sempurna. Makanya kenapa kita habis sholat tadi itu kok istighfar? Kenapa tuh? Ya selain sunnah Nabi, ya hikmahnya adalah yang kedua, kita merasa penilaian kita dari mulai Allahu Akbar sampai salam itu banyak kekurangan, nggak sempurna, ya apalagi dari tingkat kekhusyuannya dan kehudurannya. Orang lagi haji itu udah ngomong subhanak ma abadnaka haqqa ibadati, maha suci engkau ya Allah di tanah Arafahmu ini ya Allah, aku belum bisa ibadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Subhanak maka karena kehakwa dzikrika ya Allah, di padang Arafahmu ini ya Allah, aku mengaku aku belum bisa ingat kepadamu dengan ingat yang sebenar-benarnya. Aku subhanak ma syakarna kehakwa syukrika, maha suci engkau ya Allah, di padang Arafahmu aku belum bisa bersyukur kepadamu dengan syukur yang sebenar. Ungkapan itu karena Arafah adalah i'tirafu dzunubil abdi marabbi, sebuah pengakuan dosa-dosa hamba kepada Allah. I'tiraf ya, dengan kebaikan Allah yang artinya Pak, coba Bapak, terkadang kita sholatnya masih telat, rezekinya masih Allah kasih ya, itu yang baik. Dan mata kita masih maksiat, masih cukupin urusan dunia kita. Ya, anak kita butuh sekolah, rezeki masih ada aja. Lalu kita sama Allahnya syukur kitanya belum banget gitu. Karena harus syukur lisan, syukur hati, syukur arkan. Nanti sampai tingkat kepada semua yang kita lakukan itu tawajuhnya karena Allah, bentuk syukur kita Allah. Artinya Allah begitu banyak nikmat ya Allah. Ya. Jadi karena semua yang saya lakukan ini penghambaan kepadamu dan bentuk syukur saya kepadamu. Gitu. Wa kullama aghfalta syukrahu. Nah, lihat nih. Nah, setiap kali Anda lalai lupa bersyukur sama Allah, au fatarta, ini futur, atau Anda mengalami lemah, ya atau pengen ngaji males banget, nonton tiduran, futur.
Au zalalta, atau Anda tergelincir. Setiap Anda tergelincir. Awatta, ya, maka Anda mulai kembali lagi. Nanti Allah buat semangat lagi. Wastahatta, dan Anda bersungguh-sungguh. Wa tadara'ta, dan Anda tadarru, ya, artinya merendahkan diri sama Allah, ilahi, kepada Allah. Wabtahalta, dan memohon. Ibtihalat ya, sebuah ungkapan memohon sama Allah. Wa tawassalta, dan Anda bertawassal kepada Allah. Wa qulta, dan Anda mengatakan, ya, ini bapak-bapak nih, kita yang ya lagi lalai, lagi jauh dari Allah, tahu Allah kasih hidayah lagi, mau ke masjid, mau sholat, mau bertasbih, ya, selawat, mau baca Quran, itu nikmat semua, ya. Apa kita munajatnya? Ya Allah, ya Maulaya, wahai Allah, wahai apa ya, wahai pengayom kami, gitu ya, wahai Tuhan kami. Kama bada'ta bil ihsani bi fadlika min ghairi istihqaqin, sebagaimana di awal, ya, Engkau telah berbuat baik kepada kami, ya, pada saya, bi fadlika, dengan seluruh karuniamu, min ghairi, tanpa, ya, ada istihqaqin, artinya tanpa aku apa, yang meminta hak gitu. Ya, kita kan sama Allah kagak boleh ada, ya Allah saya udah sembahyang nih 5 rakaat, 5 waktu, nggak pernah tinggal, ganti dong dengan 1 miliar, nggak boleh gitu kita kan, ya. Nuntut sama Allah, bisa ya. Ya Allah, kama bada'ta, sebagaimana Engkau mulai, ya, di awal, ya, dengan kebaikan karuniamu yang tanpa aku mintalah kepada fa'atmimhu, maka sempurnakanlah, ya Allah, nikmat itu bi fadlika aidan, dengan karuniamu juga, min ghairi istihqaqin, tanpa saya minta. Wa tunadihi, kemudian Anda menyeru kepada Allah, binidai auliyaihi, dengan seruan para wali-wali Allah, alladzina wajadu, ya, ini para wali-wali Allah yang mereka telah mendapatkan taja hidayatihi, mahkota hidayah. Artinya para wali-wali Allah itu sudah mendapatkan kenikmatan ibadah, ya, kedekatan, ketaatan. Nah, kita nanti menggunakan bahasa-bahasa orang-orang saleh. Wadzaku, dan mereka telah merasakan halawata ma'rifatihi, manisnya, ya, ma'rifat, mengenal Allah. Fakhafu, mereka tuh para wali-wali Allah, ya, mereka apa? Merasa khawatir ala anfusihim, atas diri mereka. Khawatir apa? Khurqatat tardi wal ihanati. Khurqa itu katakanlah panasnya, ya, panasnya terusir dari Allah, ditolak oleh Allah. Wal ihanah, dan panasnya mendapatkan hinaan Allah. Nah, jamaah, lihat orang-orang saleh itu, mereka aja masih ada rasa takut, khawatir, takut baca Qurannya nggak diterima Allah, takut sholatnya nggak diterima oleh Allah, sedekahnya nggak diterima Allah, begitu. Takut munajatnya Allah abaikan. Itu orang saleh. Kita harus lari dari itu. Ya. Artinya doanya udah munajat udah, ya Allah, saya udah bergumulan dosa banyak, udah ampunin ya Allah dah. Habis dah, mau apa dah? Ya, penyesalan semuanya. Wa wahsyatal bu'di, tuh lihat tuh, ya. Orang-orang saleh itu mereka merasa merasa takut, ya, atas diri mereka, apa? Wahsyatal bu'd,
yang mendapatkan keburukan jelek jauh, ya tahu dijauhin oleh Allah, wadhalalati disesatin oleh Allah. Ya, jangan lihat itu yang doa waqina adzabannar. Nah, ini ya. Kalau di akhirat nanti dijauhkan dari siksa api neraka. Tapi dalam tafsir qina ada ini di dunia kita jangan sampai terhindar dari narus sudud. Ya, ini nanti ungkapannya siksaan. Ada kita pengen ibadah tuh ada sudut, seperti kita mau naik ke langit, susah banget, berat. Ya, berbuat amal saleh berat. Ada narul, apalagi narul sudut, narul atas ada bu'ud, terasa jauh kita mau. Ya, apa satu lagi? Depan. Nah, ini kita orang-orang saleh itu juga merasakan tuh takut mendapat kondisi tanpa dijauhin oleh Allah, disesati oleh Allah. Ya, kemarin kan ceritanya tuh di antara Bal'am itu kan bin Ba'ur pernah mendapatkan kondisi dekat Allah sampai akhirnya Allah hinakan. Ya. Wa mararatal azli, dan mararah pahitnya azal. Azal itu apa? Katakanlah dia mulai menjauh dari Allah, wal izalah tergelincir dari Allah. Fatadarra'u, ya, maka mereka pada apa? Pada bermunajat, merendahkan dirinya bil babi, ya, di pintunya Allah, mustaghitsin, mereka berdoa, wa maddu ilaihi al-akuffa, ibaratnya mereka mengangkat kedua tangannya seraya, ya, mubtahilin, secara dia memohon berdoa, wa nadu, dan menyeru fil khalawati, dalam kesepian, ya, mustasrikhin, ya, artinya seraya dia gimana Pak, bapak-bapak ini Pak, bapak-bapak takut banget sama Allah. Ya seperti kita takut terusir kan, ya Allah, doa, jangan kau jauhkan aku darimu ya Allah, ya kan? Kuatkanlah hatiku selalu bersama, itu kan, itu mustar doa yang begitu apa haru, sedih, takut gitu. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah sebelumnya kau berikan kami hidayah. Wa hab lana, dan berikanlah kepada kami Allah apa? Rahmat min ladunka, dari sisimu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah maha pemberi. Qultu, nah ini kata Imam Ghazali, qultu ana, aku katakan, takdiruhu, takdirnya, wallahu a'lam, Allah maha mengetahui. Anna wajadna minka ni'matan wa tami'na fi ukhra. Nah, ini sangat akan nih takdir ini bilang begini, ya Allah, kami telah mendapatkan nikmat darimu. Fatami'na fi ukhra, ya Allah, berikanlah kepadaku ya Allah, kami berharap nikmatmu yang lainnya lagi ya Allah. Nah, gitu. Ya. Fa innaka antal jawadul wahhab. Nah, ini memuji Allah dulu. Sesungguhnya engkau ya Allah maha dermawan, maha wahab, maha pemberi. Fa kama wahabta lana maziyatal in'am, sebagaimana engkau telah memberikan kepada kami Allah, ya, kelebihan, kenikmatan fil ibtida, di awalnya. Fahablana rahmatal itmam, ya Allah, berilah kepada kami kesempurnaan rahmatmu fil intiha, di penghujungnya, di akhirnya. Kalau kita mau uraikan secara enak, ya Allah, di awal-awal ya Allah, engkau telah berikan kepada kami begitu banyak ya nikmat-nikmatmu ya Allah. Dan ya Allah,
Kami juga mohon kepadamu di sisa-sisa akhir hidupku, gitu ya. Di penghujung hidupku ini ya Allah, tambahkanlah, sempurnakanlah rahmatmu kepadaku. Nah, gitu ya. Amma tasma'u, ya, tidakkah engkau pernah mendengar, ya, waihaka, celaka kamu, tidakkah engkau pernah mendengar anna awwala du'ain allamahu rabbul alamin ibadahul muslimin, bahwa doa pertama yang Allah ajarkan doa itu, ya, bahwa doa pertama yang allamahu rabbul alamin, yang doa pertama itu diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin, ibadahul muslimin, kepada hamba-hambanya yang muslim, alladzina istafahu, orang-orang yang telah Allah pilih, min baina khalqihi, di antara hamba-hambanya. Hadza doa, inilah doanya, ya. Ini doa, katakanlah diajarkannya sama Allah. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Makanya jamaah kalau enggak sholat itu jarang doa lagi. Kapan doa lagi? Ya, ketika kita sholat kita ada untayan doa ihdinas siratal mustaqim. Artinya pemahamannya sabitna alaihi, ya Allah tetapkanlah kami selalu berada di jalan yang lurus, gitu. Wadimhu lana, dan ya Allah jadikanlah kami adimhu langgeng, continue, istiqomalah, ya, selalu berada di jalan yang lurus. Hakada, demikianlah tatadarra'u ilaihi, engkau bermunajat kepada Allah. Fa innal khatba azimun, sesungguhnya urusan ini, katanya cara ini adalah sebuah yang sangat agung. Wakila, dan ada yang bertanya, innal hukama'a nazaru, ya, para orang-orang yang hakim, yang bijak, mereka katakanlah meneliti, faraddu, kemudian mereka mengembalikan, maksudnya menyimpulkan, ya, apa? Masaibal alami, musibah-musibah alam ini, wa mihnahum, dan cobaan-cobaan mereka, kullaha, semuanya, ila khamsil maradi, kepada 5 penyakit, ya, ila khamsil maradi, kepada 5 penyakit, ya, bil gurbati, dalam kesendirian. Bukan gitu, salah. Jadi maksudnya sesungguhnya para hukama mereka meneliti, ya, merenungkan, lalu mereka kira mengambil sebuah kesimpulan bahwa musibah di alam ini, di dunia ini, dan cobaan-cobaan mereka semuanya itu ada 5. Nah, pertama al-maradi fil gurbati. Nah, kita Allah kasih sakit dalam kondisi kita berada di perantauan, gitu, atau dalam kondisi kita sedang terasing. Nah, ini suasana yang sangat berat. Bapak-bapak dia lagi kemana-mana merantau sakit, ya, atau sakit dalam suasana keterasingan, kesendirian, itu ya. Yang kedua wal fakri fis syaibi, kondisi fakir atau miskin di masa tua. Kan kita pengen kalau di masa tua ini bahagia, ini masih tua-tua masih aja buat rokok ya susah. Wal mauti fis syababi, kondisi yang ketiga mati dalam kondisi masih muda. Kemudian yang keempat wal ama ba'dal basari, Allah butakan setelah tadinya
Allah kasih lihat, ya, banyak orang-orang yang diambil tadinya punya ilmu, ilmunya hilang. Tadinya ahli ibadah, atau ibadahnya hilang. Ya. Wal fikrati ba'dal ma'rifah, dan ada rasa kebingungan setelah tadinya Allah kasih ma'rifah. Ya, dikasih ilmu pemahaman, tapi lama-lama kok jadi buyar. Itu katanya musibah, ya, ujian, ya, 5 musibah ujian di dunia. Wa ahsanu min dzalika qaulu man qala, dan yang lebih bagus lagi dari itu, ada sebuah perkataan atau pesan dari orang yang mengatakan, likulli syai'in, katanya, idza faraqtahu iwadun, segala sesuatu itu apabila engkau tinggalkan, engkau lepas, katakanlah hilang dari diri kita, iwadun, dia akan ada penggantinya. Apa aja tuh? Ya. Jika kita meninggalkan sesuatu atau kehilangan sesuatu, itu pasti akan ada penggantinya. Walaysa lillahi in faraqta min iwadin. Tetapi ini ibaratnya kecuali Allah tuh, tidak ada bagi Allah jika engkau jauh dari Allah min iwadin, enggak ada penggantinya. Yang kemarin saya buat pengumuman pengajian status itu. Kalau kita udah kehilangan Allah, kalau kita kehilangan apa saja akan bisa mencari penggantinya. Tapi kalau kita sudah kehilangan Allah, ditinggalkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah, maka susah kita mencarinya lagi. Ini ya, ini gongnya di sini nih. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadun. Segala sesuatu apabila lepas dari Anda akan ada penggantinya. Ya. Walaysa lillahi, tidak demikian dengan Allah tuh. In faraqta min iwadin. Kecuali Allah, jika Anda pisah sama Allah, kita udah sedih ya. Bapak-bapak, makanya terus istiqomah ya. Nanti kita hina banget, dijauhin, lama-lama sampai nggak kenal masjid, nggak kenal Allah. Yang kedua, wali ghairihi, maksud saya, walaysa lillahi in faraqta min 'iwadin wali ghairihi. Dan untuk yang lainnya, idza abqatid dunya, asalnya abqat, ya, abqa dikasih tak tanis karena dunia. Idza abqatid dunya 'alal mar'i dinahu, jika dunia masih, katanya kan bakat itu kan ada tetap. Jika dunia masih menyisakan agama, ya, bagi seseorang, fama fatahu minha falaysa bidha'irin, katanya, maka tidak akan membahayakannya. Artinya, maka apa yang hilang dari dirinya, ya, fama fatahu, maka apa yang hilang dari dirinya, falaysa bidha'irin, itu tidak akan membahayakannya. Jadi artinya Pak, ya maaf, harta kita hilang, rumah kita hilang, itu masih kagak ada apa-apanya. Yang kita takut agama kita hilang itu. Ya. Wa kadzalika fi kulli ni'matin an'ama biha 'alaika. Demikianlah pada semua nikmat yang telah Allah berikan nikmat, ya, 'alaika kepadamu, biha dengan nikmat itu. Wa ta'yidi, dan pertolongan, ayyadaka bihi, artinya pertolongan Allah kepadamu,
fi qat'i aqabatin min aqabat, dalam melewati ya itu rintangan-rintangan, liyuthabbita 'alaika ma'ata, agar membuat mantap dirimu ya atas apa yang telah diberikan Allah kepadamu, wa yazidaka, dan Allah melebihkan, menambahkan kepadamu fauqa ma turidu wa tatamanna. Artinya Allah lebih dari apa yang Allah akan menambahkan kepadamu, lebih dari apa yang Anda inginkan dan Anda harapkan. Nah gitu ya. Saya ulang. Demikianlah pada setiap nikmat yang telah Allah berikan kepadamu dan semua pertolongan yang telah Allah berikan kepadamu ya, dalam melewati rintangan-rintangan agar apa? Agar semakin mantap apa yang telah Allah berikan kepadamu gitu. Dan akan yazidaka, dan akan Allah tambahkan kepadamu lebih dari apa yang engkau inginkan dan engkau harapkan. Fa idza fa'alta dzalika kunta qad khalafta hadhil aqabat al-khatirah. Jika engkau melakukan ini semua, sungguh Anda telah melewati ya rintangan yang begitu berbahaya ini. Wa kunta qad zafirta bil kanzainil karimaini al azizaini. Berarti Anda telah memperoleh ya dua harta yang mulia yang sangat agung. Ya, al-ladzaini huma, yang duanya itu adalah al-istiqamatu wal istizadatu. Nah ini ya. Jadi jamaah, kita Allah kasih nikmat begitu banyaknya dan kekuatan sehingga kita bisa melewati semua rintangan-rintangan. Berarti katanya kesimpulannya Anda telah melewati rintangan yang sangat besar ya, dan Anda telah memperoleh dua karunia, dua harta yang sangat berharga. Apa itu? Al-istiqamah wal istizadah. Nah, ini istiqomah artinya begitu banyaknya godaan dunia, tetap kita istiqomah berilmu, tetap kita istiqomah baca Quran, istiqomah sholat itu ya istiqomah. Ini nikmat yang luar biasa. Wal istizadah terus bertambahnya dari Allah kemuliaan-kemuliaan. Fatadumu laka ni'amu al-mawjudatu allati a'takaha, maka akan langgenglah untukmu nikmat-nikmat yang ada tadi yang telah Allah berikannya kepadamu. Fala takhsha zawalaha, ya, kemudian Anda jangan khawatir akan hilang tuh nikmat-nikmat itu. Kenapa? Karena kita istiqomah ya, karena kita istizadah, ibadah kita juga tambah meningkat, tambah dekat gitu. Wa yaziduka minan ni'ami al-mafqudati, dan Allah akan menambahkan bagimu ya di antara nikmat-nikmat al-mafqudah yang kagak Anda miliki. Artinya kita belum punya, mafqudah itu kagak ada ya, malah akan Allah tambahkan lagi. Allati lam tu'ta, yang sebelumnya belum diberikan ya, ba'da ma la tuhsinu. Artinya bahkan akan lebih baik, lebih lagi nih, antas alaha wa tatamannaha, dari yang Anda mohonkan kepada Allah dan Anda harapkan. Artinya kamu jangan khawatir kehilangan nikmat-nikmat, bahkan Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang belum ada pada dirimu, gitu ya. Kemudian bahkan Allah akan berikan kepadamu yang lebih baik lagi daripada apa yang kau minta dan engkau harapkan. Fala takhsha fawataha, jangan kau khawatir kehilangan nikmat-nikmat itu.
wa kunta hina idzin, dan Anda saat ini terakhir ya, minal arifin, sudah termasuk golongan orang-orang yang arif billah. Al ulama al amilina biddin, Anda termasuk ulama-ulama yang mengamalkan agama. At-taibin at-tahirin, Anda sudah termasuk orang-orang yang ahli tobat, orang yang suci. Zahidin, orang yang zuhud di dunia. Al-mutajarridina lil khidmah, orang-orang yang kosong, maksudnya orang yang ikhlas dalam beribadah. Al-qahirina lisyaitan, Anda sudah termasuk orang-orang yang mampu untuk menundukkan syaitan. Al-muttaqina, Anda sudah termasuk orang-orang yang bertakwa, ya. Haqqat taqwa, Anda sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Bil qalbi, dengan hati, wal arkani, dan seluruh anggota tubuh, ya. Al-qasirina lil amalin nasihin, Anda juga orang-orang yang terbebas, merdeka daripada orang-orang yang tulul amal, ya. Al-khashi'ina, Anda termasuk orang-orang yang khusyuk, mutawaddi'in, yang tawadu, mutawakkilin, yang tawakal, mufawwidin, orang-orang yang menyerahkan segala sesuatu sama Allah. Al-mu'arradin, orang-orang yang ridha. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Al-khaifin, orang-orang yang takut sama Allah. Ar-rajin, orang-orang yang berharap sama Allah. Al-mukhlisin, orang-orang ikhlas. Adz-dzakirin al-minnata syakir, orang-orang yang selalu mengingat anugerah Allah. Asy-syakirina, Anda termasuk orang-orang yang bersyukur li an'umi, ya, kepada nikmat-nikmat. Sayyidihim, penghulu mereka. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Udah jenuh? Nah, ini terakhir, ini ungkapan doa-doa ya. Kita doa ya dengan doa ini. Ini sebetulnya saya udah tandain. Semoga Allah jadikan kita, ya, orang-orang yang lulus, ya, daripada godaan-godaan yang membuat kita jauh dari Allah. Ya, orang-orang yang beruntung. Ini ada maksudnya beruntung dalam kategori ya bukan duniawiyahnya, artinya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, yang dekat, ya. Kita doa dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal arifin waj'alna minal ulama'il amilina biddin waj'alna minat ta'ibina tahirina zahidina fid dunya waj'alna minal mutajarridina lil khidmati waj'alna minal qahirina lisyaitan waj'alna minal muttaqina haqqat taqwa bil qalbi wal arkani waj'alna minal qasirina lil amalin nasihin waj'alna minal khashi'ina al mutawaddi'in waj'alna minal mutawakkilina al mufawwidina radina sabirina al khaifin waj'alna minar rajina al mukhlisina adzakirina minnata Allahumma ij'alna minasy syakirina li an'umi sayyidihim rabbil alamin Allahumma ij'alna min ibadikas salihin wa alhiqna bis salihin wa tawaffana ma'as salihin ma'al abrar ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi ide-idenya ketangkap nggak maksudnya? Apa ya? Allahumma shalli ala